Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatrisa atau Bintang Aktus Tempat Indonesia dan episode tutorial and tips 5. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga anak-anak yang kurang beruntung untuk masuk sekolah. Kasus putus sekolah biasanya sering terjadi karena anak-anak itu tidak memiliki biaya atau karena anak tersebut terlibat masalah kurang beruntung tuh siapa aja. Banyak korban bencana alam, korban kekerasan orang tua, terus juga korban perbudakan, pengemis, ataupun banyak yang korban-korban lainnya tuh yang tunawisma. Jadi banyak anak-anak yang putus sekolah itu bisa mengakibatkan masa mereka akan hancur ataupun dibanyak perbudakan. Banyak sekali anak-anak yang memiliki kasus tersebut. Nah, kita pemerintah tuh juga menerapkan adanya sekolah gratis tahun 2009. Ini pernah banget dari dulu fenomenal banget tahun 2009. Pemerintah menerapkan sekolah gratis. Tapi kalau sekarang menggunakan pasti berbayar nih, nah mungkin kita masih beruntung. Kenapa bertanya seperti itu? Tadi aku nggak ngejudge ini ya. Nah, bagaimana cara mengatasi putus sekolah? Pertama, pemerintah segera menerapkan gratis yang tegas merupakan rapat sekolah. Jadi, rapat para guru dan kepala sekolah Kementerian Pendidikan itu penting karena rapat ini bisa membantu mereka untuk memberikan sekolah gratis. Kalau misalnya benar anak yang tidak bersekolah, itu mereka kan hancur. Jadi, kemudian yang kedua, perencanaan. Perencanaan pengenalan sekolah gratis harus dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya di desa. Kalau di desa itu sederhana saja dengan adanya rumput-rumput ataupun gubuk segala macam. Terus juga dilakukan dengan adanya hal ini ya, sederhana kecil ya, melindungi alam. Sampai ke tahap mewah, kota yang paling setuju memberikan bangun sekolah dengan konstruksinya, perencanaan kosong, terus ada izin terlebih dahulu. Lalu yang kedua, cara menyelamatkan anak yang kurang beruntung itu pemberian makan gratis. Memang dengan basic gratis yang paling disarankan itu harus siap dari rumah, bukan dari pemerintah. Karena kalau dengan adanya bisnis tersebut, bisa membantu anak-anak yatim atau yang kurang beruntung tuh untuk bisa dapat makanan sekolah. Dengan begini, pemberian makanan atau minuman secara gratis adalah memang belajar. Kemudian ketiga, ketersediaan bahan-bahan. Kalau keseimbangan yang secara gratis tuh kalian bisa menyumbangkan buku-buku pelajaran lama kalian, misalnya buku pelajaran sekolah, terus juga buku TK, pokoknya sampai tingkat SMP SMA pun, supaya nanti mereka bisa belajar dengan tenang. Atau kalau bisa, bagi di masa teknologi sekarang ini, sediakanlah wifi yang berkualitas, asalkan tidak mahal untuk membantu proses belajar dengan menggunakan komputer, video dan sebagainya. Lalu yang keempat, mengenai kasus menyelamatkan anak sekolah adalah tentang ini, peraturan. Jadi peraturan sekolah itu berperan penting banget untuk menyelamatkan sekolah supaya anak tidak melanggar dan tidak bisa berbohong. Jadi pasangkanlah poster-poster di sekitar peraturan sekolah ataupun peringatan supaya anak-anak tuh bisa memahami betul untuk peraturan seperti tidak boleh keluar sekolah tanpa izin, kecuali kalau dengan izin karena alasan darurat. Terus juga tidak boleh dengan sekolah. Jadi promosikan segala peraturan tersebut agar bisa tamat sekolah. Dan yang terakhir sekali, sebarkan pengumuman dengan sekolah gratis ke sosial media ataupun ke secara manual. Dengan promosi sekolah secara manual, anak-anak bisa yang tinggal di pemukiman kumuh tuh bisa dapat untuk sekolah. Lalu kemudian yang kedua, untuk yang teknologi sosial media itu supaya anak tuh bisa mengerti betul bahwa ternyata sekolah itu menyenangkan. Tapi asalkan harus ada persetujuan pemerintah dulu, bisa ketua RT ya, ataupun kepala desa supaya bisa setuju untuk mendirikan sekolah gratis. Nah, sebenarnya vlog ini penting banget buat untuk mencegah anak-anak yang kalau anak-anak kalian yang masih pulang sekolah, beruntung loh. Kalian harus bisa memberikan kesempatan untuk peduli kepada masyarakat yang atau kurang beruntung, terutama anak-anak untuk bisa bersekolah. Atau kalau bisa kalian bisa mendonorkan sebagian rezeki kalian untuk kebutuhan mereka supaya mereka sekolah itu secara alternatif lainnya ya, agar anak tidak putus sekolah. Oke, tapi kali ini juga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow channelku, komen, subscribe dan aku tahu bagaimana cara kalian untuk mengatasi anak kasus jadi putus sekolah sebagai arahan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.